Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kita bahas kali ini adalah portal dengan pergoyangan. Materi yang kita bahas portal dengan pergoyangan. Kalau kita kemarin sudah belajar cross dengan yang portal tetap, ya. Sekarang kita masuk dengan portal yang ada pergoyangannya. Ada pergoyangannya berarti deformasinya itu ada deltanya. Ya. Secara umum, struktur ini kita sebut mempunyai derajat ketidaktentuan kinematis. Ya. Derajat ketidaktentuan kinematis ini ada dua deformasi. Yang pertama yaitu jumlah rotasi yang terjadi, dan itu simbolnya M, kemudian ada simbolnya satu lagi yaitu N. Ini adalah jumlah pergoyangan yang terjadi. Ya. Jumlah pergoyangan ini yang menyatakan menentukan berapa nanti jumlah persamaan yang akan diselesaikan, ya, termasuk juga jumlah rotasi. Tetapi ketika portal itu tidak ada N-nya, hanya mengalami rotasi saja, maka cross-nya cukup dikerjakan satu kali. Tapi ketika ada pergoyangannya, maka cross-nya harus dikerjakan ditambah sejumlah dengan jumlah deltanya. Ya. Jadi kalau misalnya deltanya hanya ada satu nilai, maka kita mengerjakan cross-nya menjadi dua, yaitu cross yang portal tetapnya ditambah dengan cross akibat pergoyangannya. Sehingga ini menjadi suatu kompetensi sendiri untuk menentukan jumlah pergoyangan yang terjadi, termasuk bentuk pergoyangannya. Ya, karena kalau bentuk pergoyangannya itu tidak paham bentuknya, itu akan susah dalam sehingga ini menjadi suatu kompetensi sendiri gitu. Nah, sekarang perhatikan ada beberapa contoh portal, ya. Misalnya ada portal seperti ini, maka ini jumlah deltanya hanya ada satu, ya. Tapi kalau jumlah rotasi yang terjadi yang tidak bernilai tidak nol itu ada dua, karena ini ada dua titik ya di sini. Ini jumlah rotasinya nggak nol. Berarti rotasinya ada dua, N-nya ada satu. Berarti jumlah ketidaktentuan kinematisnya menjadi 3. Ya. Nah, delta 1 ini hanya terjadi pada kolom-kolom, karena kalau ini delta, maka ini juga bergeser delta. Nah, baloknya tetap lurus, karena secara tegak lurus bentang itu tetap. Ya, kalau misalnya baloknya turun atau naik, nggak mungkin karena dia dikunci oleh jepit-jepit ini. Panjangnya kan harus tetap dalam jalur tegak lurus, ya. Sehingga bentuk deformasi kalau dia portalnya seperti ini, bentuk deformasinya seperti ini, ya. Maka pergoyangan yang akibat delta itu hanya terjadi di kolom-kolom. Ya. Kemudian kalau misalnya portalnya miring, ada yang miring seperti ini, ya, maka menggambarkannya kita mulai dari kolom yang lurus ini. Kalau ini bergeser delta, berarti ini ikut delta juga, ya. Nah, kalau ini ikut delta dalam jalur tegak lurus seperti ini, ya. Kalau ini pindah ke sini, maka kalau ini kita tarik ke sini, ini kan jadi tambah panjang. Karena jalur tegak lurusnya kolom yang sebelah sini itu ada di sini. Sehingga ini ditarik tegak lurus ke sini, jatuhnya ke sini. Ya. Maka kalau dia portalnya miring seperti ini, deltanya cuman ada satu macam tetap, tapi nilai delta untuk masing-masing kolomnya beda. Ya. Kolom yang ini, deltanya adalah yang ini. Sedangkan untuk balok yang ini, deltanya yang ini. Untuk kolom yang ini, deltanya yang delta.
Tapi nilai delta baik yang ini, mungkin Ibu kasih tanda ya. Nilai delta yang ini nih untuk kolom yang sini ya. Sedangkan nilai delta yang ini yang nah, nilai delta yang ini adalah untuk kolom yang sebelah kiri. Sedangkan delta yang sini ini adalah untuk balok ya. Delta yang sini ini untuk kolom yang sini. Tapi nilai 3 ini nilainya bisa diturunkan dari nilai delta semua. Untuk sebelah sini delta. Yang sebelah sini berarti dari perbandingan sudutnya ini berapa kali delta. Sedangkan ini juga berapa kali delta tergantung dari bentuk sikunya. Ya. Kalau dia lurus seperti ini misalnya roll, ini roll. Kalau roll kan bisa bergeser delta nih, ya. Maka struktur ini deformasinya juga delta, ya. Tapi kita cek apakah dia ini stabil apa enggak, tergantung dari jumlah ini. Walaupun ini sama-sama roll, kayaknya enggak stabil kalau sama-sama roll ya. Mungkin salah satu harus sendi. Tapi kalau salah satu sendi, ya tetap aja ini bisa ada delta karena sebelah sini jalurnya bisa ada delta. Jadi nanti ada rumusnya sih untuk menghitung berapa jumlah n-nya. Ya. Kalau dia kolomnya seperti ini, portalnya 2 lantai, ini berarti delta yang di bawah sama delta yang di atas beda. Ya. Berarti dia ada 2 nilai delta. Ya, jadi n-nya 2. Kalau seperti ini juga sama, 2 lantai berarti deltanya 2. Ya. Nilai delta yang di sini dengan delta yang di atas itu beda. Ya. Kalau dia portal gable seperti ini, deltanya juga 2. Ya. Itu jatuhnya kiri kanan. Ya. Delta di sini misalnya delta 1, maka delta yang di kanan itu delta 2. Nilainya bisa nggak sama, karena ini nggak lurus. Ya. Kalau dia portal gable seperti ini deltanya ada 3 malah. Ya. Seperti ini ada 3 dan seterusnya ya. Nah itu nggak perlu dihafalkan, mungkin tinggal di ada rumusnya nanti. Ya. Nah ini rumusnya ya. Nah ini dia dulu. Nah rumusnya adalah jumlah deformasi yang nggak nol itu adalah 2 kali jumlah titik pertemuannya, ya, termasuk tumpuan dikurangi dalam kurung 2 kali tumpuan jepit ditambah 2 kali tumpuan sendi ditambah roll ditambah jumlah kolom sama balok. Ya, jadi bisa diturunkan dari sini rumusnya. Nanti tinggal dihafalkan aja, dimasukkan. Nggak perlu dihafalkan sih ya. Cukup dimengerti aja. Nah sekarang prosedurnya mengerjakan cross-nya gimana? Kenapa harus dipisah antara jumlah deformasi yang rotasi dengan jumlah deformasi yang pergoyangan? Ya, karena momen primer akibat beban itu berbeda dengan momen primer akibat pergoyangan. Rumusnya beda. Ya. Kalau akibat beban itu rumusnya misalnya akibat beban terpusat, rumusnya momen primer di kiri adalah P kali A kali B kuadrat dibagi L kuadrat. Sedangkan yang sebelah kanan adalah P kali B kali A kuadrat dibagi L kuadrat. Ya. Kalau beban merata, sebelah kiri minus 1/12 QL kuadrat, sebelah kanan 1/12 QL kuadrat. Ya. Tapi kalau akibat delta,
itu momen primernya adalah 6 EI per L kuadrat. 6 EI kali delta per L kuadrat. Jadi kalau misalnya seperti ini, delta, ini ada momen primer nih di sini. Ya, besarnya momen primernya, ini momen primer negatif, ini momen primer positif. Kalau deltanya ke kanan, ya. Besarnya berapa? Kalau misalnya ini panjang baloknya L, kemudian data penampangnya itu adalah E kali I, ya, maka rumus momen primer akibat pergoyangan ini sama dengan ini dua-duanya minus ya kalau ke kanan, berarti rumusnya sama dengan minus 6 kali EI kali delta dibagi L kuadrat. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, rumus ini nggak sama dengan rumus momen primer yang akibat beban akibat beban yang ada ya, baik beban P ataupun beban Q. Sehingga nggak mungkin mengerjakan cross-nya dijadikan satu. Jadi ketika ada portal dengan pergoyangan, maka kita mengerjakannya, kita harus membagi kita harus membuat portal yang ada itu menjadi portal tetap dulu. Jadi ketika soalnya seperti ini kan harusnya terjadi delta, harusnya terjadi pergoyangan ke sana. Nah, supaya nggak terjadi pergoyangan gimana? Di sini kita pasang pendel, ya. Atau kalau kalian lupa perletakan pendel, karena perletakan pendel itu jarang dipakai, ya. Kalian bisa menganggap perletakannya sebagai sebagai roll nih. Nah, ini dipasang roll di sini. Otomatis kalau ini dipasang roll di sini, berarti ini ada yang nahan reaksi kan di sini. Roll itu kan nggak bisa, kalau rollnya hadap ke sini kan nggak bisa bergeser ke kiri kanan nih, karena ada reaksi. Dia cuma bisa bergeser ke atas bawah nih. Tapi dia mau bergeser ke atas bawah, karena ini jepit, dikunci di sini nggak bisa juga kan. Ya, sehingga bentuk ketika kita pasang roll di sini, maka bentuk deformasinya ini hanya melengkung aja. Kalau misalnya dikasih beban ini kan cenderung melengkung ya, ini. Cenderung melengkung gini. Berarti kalau ini melengkung gini, maka ini jadi ikutan melengkung gini. Ya. Terus ini balik lagi sini lurus. Ya. Kalau ini melengkung ke bawah, berarti ini melengkungnya agak ke sini. Agak ke samping ya. Nah, ini terus muter gini. Jadi, yang muncul hanya ada rotasi-rotasi. Ini misalnya ini titik B, berarti ada rotasi B, ada rotasi C. Tapi kalau di A sama B, di tumbuhan karena ini jepit, nggak ada rotasi. Ya. Sehingga bentuk soal yang tadinya portal seperti ini, bisa menjadi portal tetap yang hanya muncul rotasi B sama rotasi C. Tapi dengan catatan di sini dipasang roll, sehingga nanti di sini ketemu reaksi. Nah, ini kita katakan sebagai fase 0. Jadi portal yang ada pergoyangan, itu kita pasang roll supaya dia menjadi portal tetap. Kita hitung momen-momen akhirnya sampai kita hitung reaksinya, tapi kita hitung reaksi itu yang penting reaksi di rollnya ini yang kita pasang di sini. Jadi yang kita hitung adalah reaksi pendel di sini. Kita nggak perlu hitung reaksi-reaksi di sini ya, karena ini nggak terpakai, masih belum penting. Yang penting adalah reaksi di sini. Ya. Nah, ini adalah fase 0. Fase berikutnya, sebetulnya ini kan nggak ada kan rollnya di sini. Ini cuma kita aja yang pasang supaya dia menjadi portal tetap. Karena sebetulnya di sini nggak ada roll, sebetulnya dia ada pergoyangan, maka sekarang kita pasang, kita lepas rollnya, kita geser, kita beri dia delta. Jadi ini kita
kasih pergoyangan delta, ini kita kasih pergoyangan delta. Jadi dipaksa dikasih pergeseran sebesar delta. Dengan dikasih pergeseran delta, dia muncul momen di sini, ya, yaitu sebesar ini. Adanya di kolom-kolom, berarti ada 2 kolom, berarti di sini ada momen juga, sini, ya, di sini ada juga. Nah, berarti ada nilai momen primer, kan? Nah, ketika ada momen primer, maka nanti di sini muncul reaksi juga nih di sini. Ya. Nah, ini kita katakan sebagai fase 1. Nah, menghitungnya gimana? Sedangkan angka delta ini kan belum tahu nilainya. Nah, ini masih menjadi tanda tanya. Besarnya berapa? Karena delta ini belum tahu, maka ini kita pakai jadi sebagai satuan, sebagai simbol variabel, ya. Jadi memakai nilai variabel. Misalnya data EI-nya sudah diketahui, katakanlah ini EI, kemudian L-nya juga sudah diketahui, katakanlah L-nya ada panjangnya misalnya 5 meter, atau kita ngambil soal dari UTS, ya. Misalnya kalian kolom sebelah kiri 4,5 meter, sebelah kanan 4 meter. Berarti momen primernya bisa dihitung nih. EI-nya ada satuannya juga, 1,2 EI, kemudian kali 6, terus dibagi 4,5 kuadrat. Ketemu nilai kan, tapi dalam delta. Nah, nilai-nilai dalam delta ini, deltanya kita keluarkan sebagai variabel. Tapi kita bisa hitung berapa nilai delta ini, yaitu dengan kondisi bahwa sebetulnya pendel ini kan nggak ada. Ini nggak ada rollnya kan sebetulnya, ini kan rekayasa kita. Nah, maka reaksi di pendel ini kalau kita jumlah harus 0, yaitu reaksi pendel di fase 0 dengan reaksi pendel di fase 1, kalau dijumlah sama dengan 0. Nah, reaksi pendel di fase 1 ini kan mengandung bilangan delta. Ini kan ada deltanya dalam delta. Karena delta ini adalah variabel yang belum ketemu, sehingga kita keluarkan variabelnya. Jadi kita pakai bilangan yang ada nilainya, ya. Ini sebagai variabel. Nah, dengan membuat persamaan seperti ini, maka nilai delta bisa ketemu. Paham sampai di sini? Ibu mau nanya, Bu. Iya. Berarti yang yang soal ini tuh nggak dicari via B gitu ya, Bu? Yang UTS. Enggak, yang ini, Bu, yang bentuk portal ini. Iya, kalau untuk cross ini nanti dicari terakhir. Tapi setelah deltanya ketemu, baru dimasuk-masukkan lagi. Jadi untuk kalau kita menyelesaikan dengan cross, pertama kita hitung kalau di UTS itu kan deltanya 1 kan, 1 variabel kan gitu. Nah, berarti Iya, dia Bu. crossnya ada 2, ya. Crossnya ada 2, berarti kita pasang dia pendel di sini gitu. Kita buka soal terusnya ya, soal UTS-nya ya, mungkin kita coba biar lebih jelas kalau untuk di UTS misalnya mau dikerjakan dengan cross, ini berarti kalau soal ini mau dikerjakan dengan cross, ini berarti harus dipasang pendel nih di sebelah sini, di kanan. Nah, berarti ini harus dipasang. Ya, karena ini ada cantilevernya di sini. Mungkin kita bisa masangnya di kiri nih. Nah, kita pasang di sini misalnya rollnya. Nah, misalnya kita pasang di sini pendelnya. Kiri sama kanan prinsipnya sama sih. Pokoknya dia ditahan di lantai ini gitu. Ya, dengan kita pasang di sini dia nggak mungkin bergeser, ya, sehingga dia hanya ada. Kita bisa ngerjakan cross-nya dengan momen-momen yang ada. Ini kan ada beban P,
Berarti di sini kalau beban P-nya ke sini, berarti kan momen primernya ke sini ya, momennya. Yang satu ke sini. Nilainya bisa dihitung sama dengan P kali ini di apa kali ini kuadrat dibagi L kuadrat, ya seperti slope deflection sama ini momen primernya ya. Terus yang balok ini momen primernya kan ada di sini. Ini ada BC, ini ada CB juga ini ya. Nah, terus di sini ada beban cantilever, di sini ada momen juga. Ada CE gitu. Ini juga dihitung sama, terus dikerjakan pakai cross. Yang pelajaran kemarin, yang cross tetap, nanti akan ketemu reaksi di sini. Jadi reaksi di sini itu adalah selisih dari, kalau di slope deflection, kalian bikin persamaannya kan 4 ditambah 5 sama dengan 0. Ya. Nah, itu 4 ditambah 5 nanti nggak akan sama dengan 0. Yaitu sebesar reaksi pendelnya ini. Ya, ini sehingga ada nilai reaksi. Kira-kira seperti itu, paham ya? Yang kayak seperti iya berarti ya. Berarti reaksinya itu ketemunya setelah ngitung yang ini ya, Bu? Iya, setelah Apa deltanya ketemu. Jadi kalau Ibu balikin lagi share-nya ke yang mana tadi? Yang sebelumnya lagi. Sebelumnya tadi Ibu buka apa ya? Oh, ini. Kalau dimulai dari sini, berarti ini prinsipnya apa? Kita ngerjainnya ini fase-fase dulu. Jadi nggak ngitung reaksinya belakangan sampai langkah kalau di cross itu langkah yang ketemu adalah deltanya dulu. Nanti ini pakai momen primer yang seperti slope deflection. Kalau ini pakai momen primer yang 6 EI delta per L kuadrat. Jadi kalau di slope deflection itu kan momen primernya ada 2 sebelah kiri, momen primer, kemudian ditambah EI per L kali 4 rotasi A ditambah 2 rotasi B, kemudian minus 6 delta per L. Ya. Nah, 6 delta per L kalau dikalikan EI per L kan jadi 6 EI delta per L kuadrat. Nah, itu masuk ke sini momen primernya. Tapi kalau momen primer yang kalian hitung pakai persamaan, 1/12 di L kuadrat atau PAB kuadrat per L kuadrat, itu masuk di sini. Jadi ada 2 kali cross. Ya. Pertama cross yang ini, terus yang kedua cross yang ini. Nanti hasil crossnya tetap momen akhir kan. Ketika ketemu momen akhir, nanti yang dihitung hanya reaksi horizontal aja. Hanya ngitung 4 sama 5. Itu kayak di gambar pribadi itu. 4 sama 5 nanti ketemunya berapa, terus dijumlah. Nah, itu jadi reaksi pendel di fase ini. Terus kalau yang akibat 6 EI delta per L kuadrat, itu juga dihitung. Nanti ketemu pendelnya berapa di sini. Ya. Tapi ini nilainya dalam variabel delta. Sehingga nanti ini dijumlah, fase 0 sama fase 1 dijumlah, ketemulah nilai deltanya berapa. Jadi kalau di cross, kalau cross pergoyangan, ketemunya deltanya dulu. Gitu. Nah, setelah delta ketemu, baru kita masukkan lagi ke cross-crossnya tadi, karena ini ke cross yang sini sih. Karena cross yang sini, ini kan nilainya semuanya dalam delta. Gitu. Jadi misalnya nilainya itu ketemu 0,51 delta. Gitu. Terus yang satunya lagi ketemu 0,6 delta, dan seterusnya. Nah, itu deltanya kita masukkan. Misalnya deltanya ketemu 1,2. Ya kita hitung 0,51 kali 1,2 berapa. Nanti ketemu nilai akhir kan di sini. Ya. Kalau nilai akhir momen di sini udah ketemu, kita gabung sama nilai momen akhir yang di fase 0. Baru dijumlah. Nanti semuanya dijumlah. Setelah dijumlah, baru nanti kita menghitung reaksi akhirnya. Jadi setelah nilai delta ketemu,
Ini kita balikin lagi. Oh, ini udah contoh lain ya. Ini contoh yang lebih repot lagi. Ini yang kalau 2 gitu. Ya. Ini gambaran kalau misalnya pendelnya 2, deltanya 2 macam. Kalau deltanya 2 macam kan nilai variabelnya 2, berarti ada delta 1, ada delta 2. Karena 2 bilangan beda, nggak mungkin digabung gitu. Jadi harus sendiri-sendiri. Kalau dia 2 delta, berarti pendelnya deltanya itu dipasangnya satu per satu. Jadi misalnya ini ada 2 delta nih di lantai 1 sama lantai 2. Ya. Yang pertama dikasih delta di lantai 1 aja dulu. Jadi ini seolah-olah kita renggangin pendelnya, terus kita geser delta, baru dipasang lagi pendelnya. Yang di sini enggak, yang di sini tetap. Yang kedua baru yang dikasih delta yang di 2. Sehingga variabelnya muncul 2. Maka reaksi pendelnya juga muncul 2. Yang satu dalam nilai delta 1, yang satunya lagi dalam nilai delta 2. Nanti ini dijumlah, harus 0. Baru pakai eliminasi. Nah, di sini nanti kalau 2 delta, berarti ada 2 persamaan. Yang pertama fase 1, ini kan nilainya dalam delta 1 nih. Yang ini nilainya dalam delta 2 ya. Terus dibikin persamaan R1 fase 0, R1 fase 1 ditambah R1 fase 2 harus 0. Nah, reaksi yang di sini di pendel 2 juga sama. Reaksi pendel 2 fase 0 ditambah reaksi pendel 2 fase 1 ditambah reaksi pendel 2 fase 2 sama dengan 0. Masing-masing mengandung nilai yang fase 1 sama 2-nya mengandung nilai delta 1. Ini mengandung nilai delta 2. Ini mengandung nilai delta 1. Ini mengandung nilai delta 2. Terus dieliminasi. Ketemu deltanya baru dibalikin lagi ke ke masing-masing momennya. Terus ya. Nah, kira-kira gitu ya. Kira-kira secara filosofinya paham? Nanti kalau udah kita ambil contoh yang ada ada Excel-nya supaya lebih gampang. Ini di ininya udah Ibu upload ya di file e-learning-nya ya. Yang contoh ya. Nah, ini yang contoh cross-nya kita ambil di sini. Kalau yang di buku yang ini ya, halaman 35. Yang ini yang mirip UTS. Yang tugas 3 itu mengenai cross ini kan ya, Bu? Iya, tapi yang 2 lantai. Yang 2 fase. Yang udah lebih susah. Oh. Kalau dikasih 1 fase kan udah di UTS tuh. Jadi belajarnya mungkin 1 fase dulu, yang 1 delta dulu. Kalau 1 delta kan persamaannya cuma ada 1. Jadi langsung ketemu pakai eliminasi aja, nggak perlu matriks. Tapi kalau nggak perlu dieliminasi sih, 1 persamaan itu langsung ketemu. Tapi kalau dua fase, berarti butuh dieliminasi. Eliminasinya sekali, nggak perlu pakai matriks juga sih. Gitu. Tapi kalau di slope deflection kan beda. Ya. Kalau di slope deflection, itu ngerjainnya deformasinya termasuk rotasi. Jadi kalau di UTS ini, rotasinya kan 2 yang nggak diketahui, rotasi B sama rotasi C sama delta. Berarti 3 variabel. Kalau 3 variabel, kalau pakai slope deflection, berarti 3 persamaan. Ya. Tapi kalau kalau cross, itu jumlah persamaannya tergantung delta. Kalau deltanya cuma 1, dia cuma 1 persamaan. Jadi nggak perlu matriks. Gitu. Kalau nanti 2 lantai, kalau tugas itu 2 lantai, itu 2 delta, berarti 2 persamaan. Itu cukup eliminasi, nggak perlu matriks juga. Kan tinggal misalnya
variabelnya delta 1 sama delta 2. Kalian cukup hilangkan delta 2-nya misalnya. Dieliminasi ya, kan ketemu delta 1 nanti delta 1 ketemu tinggal dimasukkan ke salah satu persamaan, delta 2 ketemu. Ya. Jadi nggak tergantung sama rotasi. Seberapa banyaknya jumlah rotasi yang nggak nol, nggak masalah kalau di cross. Tapi dia bermasalah kalau jumlah deltanya banyak. Kalau 3 lantai, deltanya 3, baru 3 persamaan. Ya. 4 lantai, 4 delta, 4 persamaan. Tapi misalnya dia 1 lantai aja, 1 lantai tapi kolomnya banyak ya, berjajar ke kanan gitu. Misalnya ada 10 kolom, tapi dia cuma 1 lantai. Kalau dia cuma 1 lantai itu 1 delta. Walaupun rotasinya banyak, ada 1 delta. Kalau pakai slope deflection, persamaannya banyak. Tapi kalau pakai cross, kalau dia cuma 1 lantai, 1 delta, 1 persamaan aja. Cuma cross-nya harus mengerjakannya 2 kali. Ya. Paham ya kira-kira? Nah, ini kita ambil contoh soal yang mirip UTS, yang ada momen ujungnya juga. Ya. Nah, ini yang kita ambil dari materi yang sebelumnya pakai slope deflection. Ya. Sekarang ini dicoba kerjakan pakai cross. Ya. Ini bebannya P-nya 300, B-nya 400. Ya. Ini deltanya 1 kan, 1 lantai ini kan. Deltanya kalau kita gambar, kalau ini bergeser delta gini, maka di sini juga delta. Gitu ya. Berarti nanti bentuk pergoyangannya ke kanan, ini lurus. Ambil garis aja ya. Biar nggak miring-miring. Nah, ini deltanya ini ya, yang sini deltanya ini. Kalau ini momen primer akibat deltanya sama, negatif kan, ini negatif, ini ke sini gitu ya. Ini negatif, ini juga negatif. Tapi ini yang akibat delta gitu ya. Tapi kalau yang akibat momen primer, ya pakai nilai momen primer ini gitu ya. Sekarang yang akibat delta sebetulnya ada di sini sih, udah digambarkan juga deltanya ya. Nah, ini gambar deltanya ya. Jadi ini gua hapus saja, jangan numpuk lagi. Nah, ini yang deltanya ya. Kita sekarang masuk yang fase 0. Fase 0 ini sama kayak cross tetap kemarin. Prinsipnya kalian bikin nih di Excel-nya ya. Pertama baris yang ada titik-titiknya, ada titik apa aja nih. Misalnya paling kiri ini ada titik A nih harusnya ya. Titik. Oh, tapi titik A nggak perlu dibuat karena ini titik bebas. Titik yang dibuat itu adalah titik yang di tengah, jadi B aja ya. Ini B ada 3 balok kan, ada balok BA, tetap ini BA-nya digambar karena ini ada nilai momen kan. Kemudian ada BD, ada BC ya. Di C ada CB, ada CE. Di E ada EC ya. Terus ini D ada DB. D-nya ini lepas sih, misalnya D-nya mau ditaruh di sebelah sini boleh, tapi ini kan susah, tetap aja lompat ya, jadi mending D-nya di sini. Ini dideketin aja ke sini ya. Nah, sampai baris balok, habis itu bikin data EI. EI-nya berapa? Ini di soal E-nya 1. Nah, yang balok 2. Ini balok kan, ini kolom. 1 juga, ini kolom 1. Ini kolom. Yang AB ini nggak perlu ada. Walaupun misalnya di soal ada EI-nya, ini misalnya 2 EI, tapi dia nggak dihitung sebagai kekakuan. Ya. Jadi mau ditulis boleh, nggak ditulis juga boleh. Ya. Ini mau ditulis datanya juga boleh. Ini balok 1,5 ya. Ini 1, ini 4, ini 5, ini 4 dan seterusnya. Habis Ibu, itu ketahuan. Iya. mau nanya itu yang 4 itu jarak dari mana deh, Bu?
4. 4 kan panjang. Ini kan L nih. Ya. Oh iya iya iya. 4. Kalau di UTS berarti 4,5 ya. Yang kolom sebelah kiri 4,5, kolom sebelah kanan 4. Ya. Kalau ini kan 4. Ini Oh kan iya panjang Bu. ya. Nah, terus kekakuan. Kekakuan berarti apa? Ini nggak perlu dikasih kekakuan ya. Ini kalau perlu diblok nih biar nggak diisi. Karena dia nggak penting kekakuannya. Karena ini cantilever ya. Yang penting itu cuma ada momen sih dia gitu. Karena ada beban, jadi ada momen ya. Tapi kekakuannya nggak usah diisi. Kekakuan ini rumusnya sama dengan apa? Ini tinggal dimasukin aja pakai sel. Rumus kekakuan sama dengan 4 kali EI dibagi L. EI-nya kan sel ini, EI-nya sel atasnya kan ini, dibagi sel bawahnya ini. Ya. Jadi nulisnya sama dengan 4 C20 dibagi C21. Ya. Nanti dia ngitung sendiri. Ya. Nah ini tinggal di copy rumusnya, terus dipaste ke kanan. Nah ini rumusnya sama, ya 4D20 dibagi D21. Ini 4E20 dibagi E21. Ini juga sama, ya. Jadi input rumusnya di sini aja, habis itu nanti di copy, terus di blok ke kanannya, dipaste. Ya, paham ya? Sekarang faktor distribusi. Faktor distribusi itu ini nggak perlu distribusi, ini juga di blok nih, ya nggak ada distribusinya. Distribusi itu hanya di balok-balok yang ujung-ujung lainnya itu ada tumpuan atau ujung-ujung lainnya itu pertemuan kolom sama balok. Jadi kalau yang cantilever itu nggak perlu. Distribusi rumusnya dalam satu ini, satu titik. Yang satu titik ada 3, ya. Ada 3, kekakuannya ini sama ini. Kekakuannya kan 2, ini nggak punya kekakuan, jadi nggak dihitung. Ini ditambah ini berapa? Ya, ini 1 ditambah 1 3/5. 1 3/5 kan 8/5. Nah, 1 kan 5/5. 5/5 ditambah 8/5 kan 13/5. Ya. Maka ini itu dimasuk, kalau kalian mau hitung pusing, dimasukin rumus saja. Ya. Nah, faktor distribusi di sini itu sama dengan kekakuan di sini dibagi kurung kekakuan ini ditambah kekakuan ini. Jadi masukin selnya ini sama dengan minus sel C22 dibagi dalam kurung sel 22 ditambah sel D22. Ibu Ya. boleh nanya nggak? Ya. Itu Weno masih nggak ngerti. Yang 3/5 itu dapetnya dari mana? Oh, 1 3/5. Iya. Ini. Nah, ini Mm-mm. kan dari ini tadi pakai rumus ini 4 kali 2 dibagi 5. Kalau Oh, kita jadi, sini udah dimasukin rumus, ya. Ini kan udah dimasukin rumus nih. Ini Ibu kosongin dulu nih misalnya bikinnya. iya. Ya. Nah, ini kalau ini kan masukin rumus nih. Hitung rumusnya kekakuan itu kan sama dengan Mm-mm. 4 kali 4 kali sel di atas ini EI kan dibagi Iya. sama dengan. Kan dia ngitung sendiri. Ya. Kalau ini udah Oh, ngitung berarti sendiri, EI dikali sama L itu ya, Bu? iya 4 EI per L gitu. Makanya EI-nya kan didatakan di sini. Kalau EI-nya 2 ya berarti 4 kali 2 dibagi L. L-nya 5 ya, hitung sendiri. Heeh. Jadi kalau di Excel kan Oh, pakai rumus, nanti di copy. Tinggal di blok aja ke sini. Ya, di iya, Bu. paste. Nanti dia ngitung sendiri gitu. Asal apa kalau mau pakai pecahan ini dibikin format pecahan ya. Formatnya pakai format sel yang ini yang apa fraksi yang digitnya 3 digit di atas, 3 Tiga, digit di tiga. bawah. Paling besar nih udah, soalnya nggak ada lagi yang lebih besar ya. Nah dia munculnya gini 8/5. Ini 8/5. Kan dia tulisannya nggak bisa 8/5, tapi tulisannya 1 3/5 ya.
Paham ya? Nah, terus yang di Iya, sini paham, Bu. faktor distribusi itu kan rumusnya faktor distribusi BD, berarti rumusnya sama dengan KBD dibagi jumlah dari KBD ditambah KBC gitu. Karena ini nggak ada kekakuannya, ini nggak kehitung, berarti cuma 2. Jadi ini rumusnya sama dengan min sel ini kan kekakuannya 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah 8/5. Ini ya. Nanti dia ngitung sendiri, oh ketemu minus 5/13. Selalu minus ya faktor distribusi. Ya. Terus di sini, ini nggak boleh paste nih, ini sendiri rumusnya. Kalau di sini berarti sama dengan minus kekakuan BC dibagi dalam kurung kekakuan BD ditambah kekakuan BC. Ya. Jadi rumusnya ini sama dengan KBC dibagi KBD ditambah KBC. Karena dalam satu kotak ini kan ada 2 kekakuan. Ya. Iya, Bu. Ketemu sendiri gitu ya. Jadi ini jumlahnya berapa? Ini ditambah ini min 1. Ya. Dalam satu titik itu distribusinya harus min 1. Ini kan satu titik B ya. Nah sekarang yang C juga sama. Yang C itu ini 8/5, ini 1. Berarti ini jadi min 8/13. Ini yang min 5/13. Jumlahnya 1 juga. Ya, kalau di titik gitu. Sekarang kalau di ujung-ujung, ini kan jepit nih. Ini jepit. Berarti faktor distribusinya 0. Dia jepit, faktor distribusinya 0. Nanti kalau ada sendi, min 1 faktor distribusinya. Kalau jepit 0 ya. Bisa kan ngafalin faktor distribusi ya. Kalau di titik itu jumlahnya harus 1. Kalau dijepit 0. Kalau di sendi min 1. Sudah? Sekarang momen primer. Momen primer ini BA. BA ini kan searah jarum jam. Searah jarum jam kan positif. Rumusnya sama dengan P kali L. L-nya 1,5. P-nya tadi berapa? P-nya 300 kali 1,5. Berarti kan 50. Ibu. Nggak ada suaranya, Bu. Ibu suaranya di-unmute dulu. Oke, Bu.
Oke, bisa lanjut ya. Tadi lupa kabelnya pecah, Bu. Iya, Bu. Nah, ini tadi sama dengan apa? P kali L kan ya, tapi positif ya, karena sebelah kiri apa cantilevernya. Kalau kalian sebelah kanan berarti momennya negatif ya. Nah, ini kan sama dengan berapa? Misalnya ini kali 1,5. Oh, harus pakai koma. Laptop sama PC-nya juga mesti dicek ya. Soalnya ada yang pakai koma dan pakai titik ya. Nah, setelah ini momen primer di ujung cantilever BA bisa ya dihitung. Sekarang yang ini BD. BD ini kalau bebannya ke sini berarti positif ya. Sama dengan ini P-nya kan 300 kali ini sama sih 22 ya. Berarti sama aja 2 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat itu nulisnya 2 pangkat 2. Duanya pangkatnya pakai tanda di atasnya bilangan 6 ya. Di atas bilangan 6 itu ada tanda kayak gini ya. Nah, dibagi 4 kuadrat. Dienter, nanti dia ngitung sendiri ya. Ini ketemu 150 ya. Nah, yang DB sama tapi negatif ya. Kalau di sini negatif ya. Ini bisa ya. Terus BC berarti 1/12 KL kuadrat. Ini minus 1/12 kali Q-nya 400 kali 5 kuadrat. Yang ini plus. Yang CE karena nggak ada beban, berarti ini 0, ini 0. Ya. Sampai momen primer paham ya, sama kayak slow deflector. Ya. Nah, kalau momen primer sudah, sekarang masuk ke distribusi. Distribusi, ini cantilever nggak dapat distribusi. Ya. Nah, sekarang yang di sini, perhatikan di sini ini kan ada dua. Ya. Nah, ada dua balok yang harus dapat distribusi. Nah, dikalikan dengan faktor distribusinya. Berarti ini masukin rumus nih. Sama dengan faktor distribusinya kan min 5/13. Nah, ini dimasukin min 5/13. Ini nggak boleh pakai sel ya. Faktor distribusinya harus pakai angka. Karena kalau pakai sel, nanti jadi selnya pindah ke bawah kalau di copy. Ya. Jadi khusus untuk faktor distribusi nggak boleh pakai sel. Tapi untuk yang momennya boleh pakai sel karena ini nanti jadi kopian ya. Yang sebelah sini sama dengan min 5/13 kali ini nih penjumlahan momen 3 nih. Ini kan kalau dijumlah nggak 0 nih. Ini kan dalam satu titik ya. Ini tuh adalah momen di sini BA sama momen di BC sama momen di BD. Harusnya tiga-tiga ini kalau dijumlah 0, tapi ini kan nggak 0. Ya, ini kan sekitar 700, ini min 833, berarti minus 133. Nah, min 133 itu harus disebar ke BD min 5/13-nya, disebar ke BC min 8/13. Itu sehingga rumusnya gini. Ya, yang ini sama dengan min 8/13 kali ini. Ini tetap ya, ini ditambah ini ditambah ini. Ya. Sehingga ini sama ini kalau dijumlah sama dengan selisihnya dari ini tadi. Ya. Nah, ini kalau dijumlah ini jadi sekarang kalau dijumlah semuanya ini jadi 0 gitu ya. Kita cek ya. Ini ditambah ini ditambah ini tambah ini harus 0 gitu ya. Jadi dia seimbang karena ini satu kotak ya. Paham ya sampai ini? Atau sekarang yang Iya, Bu. ini juga sama ya. Ini kan satu titik nih. Jumlahnya 833 ya. Ini
harus dilawan min 833. Min 833-nya disebarkan ke sini, ke CB min 8/13, disebarkan ke CE min 5/13. Sehingga di sini rumusnya min 8/13 kali ini E24, sel ini ditambah sel ini. Ya. Kalau yang sini min 5/13 kali sel ini ditambah sel ini. Ya, sehingga nanti kalau Pokoknya semua yang ada di balok B, C, D itu dihitung gitu ya, Bu? Maksudnya? iya. Jadi kalau ini satu kotak, ini berarti ini satu kotaknya ini nih. Kalau misalnya mau dikasih warna grup gitu ya, ini grupnya ini ya. Nah kalau ini nih grupnya ini, nanti di jumlah itu harus 0. Ini grupnya warna beda nih, misalnya ini hijau gitu ya. Kalau ini grupnya cuma satu-satu nih, ini grupnya ini. Kan jepit ini kan nggak dapet nih. Kalau cantilever ini 0 terus nih. Jadi ini udah mau nakir. Ini yang dijepit kan ini ya. Nah ini sendiri ya grupnya ini doang. Gitu. Yang B ini grupnya ini aja. Ya. Oh enggak sih, ini ngebloknya itu salah. Ini Iya, tuh, bukan B gitu ya? ini kuning ya. Nah yang ini ke sini grupnya. Ya. Yang ini grupnya sendiri gitu ya. Nah yang ini grupnya sendiri juga. Gitu. Ini cuma satu kotak sendiri gitu. Jadi kalau jepit nggak dilawan, dia berapapun ya tetap lawannya 0, ini tetap lawannya 0. Kalau titik ini dijumlah harus 0. Paham ya? Nah ini kan dalam rumus nih, ya. Iya, Bu. Sekarang induksi ini juga dalam rumus. Kalau induksi itu yang hurufnya sama. Sekarang kita ambil jalur BA nih sama dengan mana? BA nih enggak nih, lepas nih sendiri ya. Yang BD nih sama DB nih. Ya. Jadi dia ngasih BD ngasih DB setengah, DB-nya ngasih BD setengah gitu ya. BC ke CB ini ngasih masing-masing setengah gitu ya. Nah ini ke sini masing-masing ngasih setengah-setengah ya. Pokoknya hurufnya sama. Jadi ini induksi ini sama dengan setengahnya DB. DB itu ini kan H25. Berarti ini kan ini kan selnya H nih ya. Ini berarti sama dengan setengah H25 ya. Yang ini sama dengan setengah E25 karena selnya kan yang CB ya. Ini setengah D25, setengah dari sini. Ini setengah dari sini ya. Berarti setengah G25. Ini setengah F25. Ini setengahnya sebelah sini tadi. Nah, DB berarti setengahnya ini ya, setengahnya C25 gitu. Paham ya? Tapi setengahnya nggak boleh pakai sel, ini tetap aja. Pokoknya depannya itu mesti pakai angka. Ya. Nah udah, kuncinya sebetulnya di dua baris ini aja, distribusi sama induksi. Kalau ini udah pakai rumus, ya, ini tuh nanti diblok aja. Ini diblok dua baris ini, copy, gitu ya. Terus di copy ke sini, atau kalau enggak ngopinya pakai ini, udah gampang. Pakai baris. Ini dua baris nih, distribusi dan induksi, ini di copy, terus di blok ke bawah sini semua. Nah, terserah sepanjang-panjangnya mau berapa, ya. Nah ini Ibu nyampe sini doang nih. Kopinya kan sejumlah 2 kali ya, jadi genap gitu, ya. Karena yang di copy kan distribusi sama induksi. Yang di copy kan distribusi induksi. Jadi ngopinya sejumlah jangan ganjil distribusi induksi ya. Jadi ditutup sampai sini nih ya. Copy paste aja langsung pas gini ya. Nah hasilnya ini kan udah 00 nih ya. Kalau kita ambil patokan 4 desimal di belakang koma ya, berarti ini sudah 0, berarti udah bisa ditutup di sini. Tapi kalau mau ditutup di sini, ini kan masih ada 2, 1 gini ya, jadi belum 0. Jadi nutupnya pas udah benar-benar 0. Ya. Nah kalau dia sudah 0, ini
Ini ya coretan tadi kan kegeser. Nah kalau dia sudah 0, nah tinggal di copy lagi satu baris lagi. Kan ini tadi berhenti sampai sini ya. Kan dia nggak boleh ditutup di induksi. Ya. Jadi kita copy sekali lagi, tapi distribusinya aja. Ini di copy sekali lagi, copy ini, terus ditaruh di sini. Ya, terus dipaste lagi. Otomatis 0 semua, karena kalau ini udah 0, ya ini pasti 0. Ya. Tapi tetap harus lewat copy paste, jangan ditulis tangan 00 ya. Nah, kalau sudah, ini bisa ditutup. Ini apa? Cross-nya ditutup di sini. Nutupnya selalu distribusi. Nutupnya nggak boleh di induksi. Ya. Nah, batasnya dari sini, MP. MP ini sebetulnya seolah-olah seperti induksi. Awalnya kan MP distribusi. Terus habis ini induksi distribusi terus gitu. Jadi MP ini sejajar sama ini. Ya. Nah, kalau sudah ditutup di sini, kalian tinggal jumlah dari baris momen primer sampai sini. Sampai sini dijumlah masuk ke sini, kemudian klik auto sum. Ya. Nah, yang lainnya juga sama. Ini kan udah auto sum dari atas tuh. Tinggal di copy terus di blok ke kanan sini. Ya. Di paste. Otomatis nanti ke jumlah sendiri. Ya. Nah, inilah hasil daripada momen akhirnya di fase 0. Paham ya? Sama kayak seperti yang slope deflection, tapi hasilnya ini nggak akan sama slope deflection karena ini fase 0 belum. Kalau slope deflection kan udah total, ya. Nah, kalau ini sudah ketemu, kita pakai pribadi biasa gitu. Rumusnya kita menghitung pendel. Pendel itu sama dengan apa? Pendel itu sama dengan apa? 4/5 kan 4/5 itu sama dengan momen akibat di sini sama akibat di sini dibagi bentang. Jadi sama akibat P. Di sini kan ada P-nya ya. Kalau di sini P-nya di tengah-tengah. Sehingga di sini sama dengan setengah P ya. Jadi ini rumusnya yang sini nih reaksi pendel nih rumusnya sama dengan setengah P ditambah momen di apa sebelah sini tuh apa AB ditambah BA, A-nya di sini ya. Notasinya DB sama BD, EC sama CE. Berarti ini notasi dipindah aja ke sini ya. Jadi rumus ini Ibu bacain lagi sama dengan P dibagi 2. Soalnya kan P-nya di tengah tadi ya. Ditambah momen di kolom yang sebelah kiri. Kolom sebelah kiri itu berarti BC sama C54. C54 itu ini. Ya, BD ditambah DB dibagi 4. Ditambah kolom yang sebelah kanan. Kolom sebelah kanan itu adalah CE ditambah EC dibagi 4. Ya. Udah enter gitu. Makain sel yang di sini. Otomatis ini selisih reaksi horizontalnya. Ya, dia nggak nol. Nah, kalau mau nyocokin sama subnya, bisa dengan sub, tapi soal portalnya ditambahin pendel di sini. Enggak persis kayak UTS kemarin. Kalau UTS kan nggak ada pendelnya. Jadi itu dipasang pendel. Kira-kira bisa masang pendelnya? Kalau nggak, Ibu tunjukin pakai soft 2000-nya. Waktunya tinggal 3 menit. Tapi kayaknya nggak putus sih ya. Biarin aja ya. Kita lanjutkan. Sekarang apa cara make ininya sama kayak yang kemarin. Nah, itu filenya di mana? Mesti cari dulu. Praktek 5. Kayaknya dari handout ya. Itu contoh enggak ada di sini.
Kalau nggak ada berarti harus bikin soalnya. Nggak ada ya. Cari yang ada momen ujung. Ini kali. Oh enggak, bukan. Berarti kalau enggak bikin aja sendiri ya. Salahnya ibu lupa naruhnya. Di sini. Ya, bukan. Kalau enggak buat baru aja ya. Nggak tahu kan di mana. Iya, Bu. Kalau bikin baru berarti harus sambil lihat soalnya. Tadi panjangnya berapa? 1,5, 5. 6,5 ya berarti ya. Iya. Berarti ini 0,5. Ini 5 sama 1,5, 6,5 berarti 13. Ininya 0. Tingginya 4 ya. Tingginya 4. Ini sebelah sini kan 1,5 ya. Berapa tadi? 1,5 ya, berarti 3 kotak. Sebelah sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kolomnya 4 meter. Ini kolomnya 4 meter. Terus di ujung-ujungnya sini jepit-jepit. Terus di sini ada beban 300 kg ya, ke kanan. Jadi ini 2 meter. 300. Oh, ini soalnya salah lagi. Ini ton meter. Berarti kalau ton itu 0,3. Tapi ke kanan. Berarti ini diganti dulu aja ya. Ini. Terus ini bebannya berapa tadi? 400 ya? Iya. Iya. Ini dinolin dulu. Ini gravitasi. Ini 400. Nah, sekarang EI-nya di kolom 1 apa 2 tadi ya? EI-nya di kolom 1 di balok 2 ya. Berarti kan bikin dulu nih EI-nya. EI-nya rektangular. Kok rektangular? Apa? General. General nih satu semua. Iya. Ini 1 E9. Ini 1, ini 0. Ini EI. Ini pakainya still nggak apa-apa. Terus bikin lagi 2. 1 E9. 2.
Oke ya. Berarti sekarang ditaruh ini yang EI, ini yang 2EI. Ini dipasang nggak apa-apa, karena kalau nggak dipasang dia nanti error ya. Walaupun nggak kepake nanti. Ini 2EI. Berarti udah kepasang, bebannya sudah. Terus apa lagi? Ini, define static load case-nya. Ini dinolin ya, biar aman sih. Terus sama E-nya ya, define material. Jadi makainya steel, berarti ini dinolin, ini 1. Oke, udah. Nah ini kalau bebannya, soalnya itu kan aslinya kayak gini ya. Tapi karena kita mau ngerjakannya pakai cross, kalau ini berarti ada pergoyangan, nanti ketemunya langsung momen akhir. Kalau kita mau pakai kansapnya, berarti ini harus dipasang nih di sini. Harus dipasang pendel, harus dipasang tumpuan roll ke samping. Roll ini nggak bisa milih ini ya. Kalau milihnya ini, dia rollnya hadap atas. Tapi milihnya langsung di sini. Kita mau dapat reaksinya itu translasi 1 aja. Mau dapat reaksinya itu hanya reaksi horizontal ke sini. Itu berarti translasi 1 artinya. Ya. Jadi ngekliknya yang ini. Nanti dia bentuk tumpuannya tuh kayak gini. Ya. Nah ini kita save nanti sebagai fase 1 gitu ya. Ini file. Langsung aja ya. Berarti setting, analisis, setting option, yang 2 dimensi, kemudian analis run, kita simpan di misalnya materi yang slope deflection, cross pergoyangan, ini yang fase 0. Oke. Ini ya. Nah udah ini ya. Nah yang ini kan nggak bergoyang nih, tetap nih. Kalau kita lihat nih ada rotasi tapi deltanya nggak ada. Ini ada nilai delta sih, tapi sebetulnya deltanya itu kita mukanya kan kilogram. Deltanya sebetulnya mendekati 0 kan ini pangkat 0,6 berarti kan 0, berapa ya. Nah yang mau kita lihat itu adalah reaksi di sini, reaksi pandemi, reaksi ini. Nah ini ketemunya 133,46. Di Excel-nya ketemu berapa tadi? Oh salah ya? Harusnya ketemunya segini. Berarti ada yang salah apa bentar? Data penampak. Enggak sama ya? Oh, di sini bebannya lupa kan? Nah, di sini belum ada ya. Berarti kita buka lagi ya. Kan ada beban 400 kan? Ya, ada beban 300 sama 400. 300 kan ya? Ini ada beban min. Ya, 300 kali 1,5 kan 400. Kita ulang lagi ya. Yang kita buka langsung reaksi. Nah
Ini 83,82 ya. Nah, sama kan ya, 83,82 ini malah komanya ada di lebih teliti ya, karena ini bisanya buka paling rendah cuma kilogram, nggak ada yang gram ya. Jadi ya cuma dapat 2 digit ya. Paham? Yang kelas fase 0 ya. Ya, waktunya udah jam 10. Gimana? Masih mau dilanjutkan? Halo. 10:30 kita ada ujian, Bu. Oh iya, kalau enggak mungkin nanti kita lanjutkan yang lain. Prinsipnya sama sih ya. Nanti tinggal lihat yang fase 1 ya. Mungkin nanti kalau enggak lanjut ke hari Sabtu. Mudah-mudahan yang hari Sabtu bisa sampai yang fase 1-nya, nanti rekamannya bisa. Oke. Berarti hari Sabtu itu sampai fase 1-nya ya, Bu? Kenapa? Yang satunya itu sampai ini ya fase 1-nya. Iya, nanti nyelesainya belum selesai. Ini kan kalau cross kan baru sampai. Jadi crossnya tadi kita buat seolah-olah dia jadi cross tetap dengan menambahkan tumpuan pendel tadi. Padahal sebetulnya kan pendelnya nggak ada. Nanti pendel itu hilang, maka harus kita kerjakan dulu yang fase 1-nya lagi. Nanti fase 1-nya lagi itu dalam nilai delta. Ya, ketemu nilai juga, tapi dalam delta, sekian delta gitu. Sehingga sekian delta itu Oke, nanti Bu. dibenda sama ini harus 0. Ya. Baik, nanti lanjut langsung Sabtu aja, nanti join juga aja ya. Mudah-mudahan yang hari Sabtu nggak bermasalah. Ini tadi kan depannya kepotong masalah di Zoom-nya tadi. Ya. Oke, Ibu bisa tutup ya materi kali ini. Ibu akhiri. Absen tadi Iya, Bu, sudah? makasih banyak. Absen udah? Kalau enggak Ibu fotoin aja dulu yang ada di sini. Absennya di mana, Bu? Ya udah nggak apa-apa, ini Ibu foto aja, udah Ibu catat ya yang ada di. Oke, Bu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.